Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips tutorial dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video, yaitu berkaitan dengan informasi tentang keunggulan kurikulum Merdeka menurut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video selanjutnya. Keunggulan kurikulum Merdeka menurut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Kurikulum Merdeka, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim secara resmi telah meluncurkan kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum Merdeka. Sahabatku, bahwa kurikulum Merdeka ini adalah awalnya dirancang sebagai kurikulum prototipe. Setelah diresmikan beberapa hari yang lalu disebut atau diberi nama dengan Kurikulum Merdeka. Kurikulum baru yang sebelumnya dikenal dengan prototipe ini memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya ada beberapa siswa dalam belajar. Nah, ini kurikulum Merdeka ini ada beberapa keunggulannya. Di antaranya, di dalam program SMA sekarang tidak ada lagi program peminatan untuk yang dimiliki kurikulum Merdeka. Ungkapnya dengan peluncuran yang dilaksanakan pada hari Jumat 11 Februari 2022 secara online. Jadi kurikulum Merdeka Belajar ini diluncurkan pertama kali oleh Menteri Pendidikan pada tanggal 11 Februari 2022. Yang dalam keunggulannya yang pertama bahwa program SMA tidak ada lagi peminatan seperti jurusan IPA, IPS, dan sebagainya. Nah, itu adalah di antara keunggulan dari kurikulum Merdeka. Namun selain itu, tentu masih banyak keunggulan-keunggulan lainnya. Pada dasarnya kurikulum baru yang sebelumnya juga dikenal dengan kurikulum paradigma baru ini merupakan pengembangan dari kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Jadi kurikulum paradigma baru atau kurikulum Merdeka ini adalah pengembangan dari kurikulum 2013 dan KTSP. Dalam kurikulum yang akan dilaksanakan tahun 2022 ini merupakan respon untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pasca pembelajaran yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Jadi kurikulum Merdeka ini diharapkan untuk memperbaiki kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum KTSP. Dengan munculnya atau diterapkannya kurikulum Merdeka ini diharapkan antara siswa dengan guru akan mendapatkan peluang yang sama. Seperti yang kita tahu bahwa selama pandemi COVID-19 sistem pendidikan mengalami perubahan yang luar biasa, yaitu pembelajaran yang awalnya bisa dilakukan di sekolah ini hanya bisa dilakukan secara virtual atau secara online. Jadi selama pandemik itu pembelajarannya secara daring atau dalam jaringan, ya, jarang bertemu dengan guru dan siswanya. Ini dampaknya yang sangat luar biasa, terutama dampak kemerosotan pendidikannya. Di dalam pelaksanaan tersebut, banyak sekali kendala yang dihadapi oleh guru maupun oleh para peserta didik. Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis sebuah kurikulum darurat agar pembelajaran yang dilakukan lebih praktis dan tidak terlalu memberatkan. Jadi pada pelaksanaan kurikulum 2013 itu di masa pandemik banyak sekali kendalanya. Baik kendala itu yang dihadapi oleh guru maupun oleh siswa atau peserta didik. Nah, dengan kehadiran dari kurikulum Merdeka ini diharapkan bahwa pembelajaran yang dilakukan itu lebih praktis dan tidak memberatkan kepada siswa maupun guru.
Di dalam kurikulum baru ini merupakan pengembangan atau kelanjutan dari kurikulum tersebut dan juga sebagai pelaksanaan dalam filosofi merdeka belajar yang telah dikonsepkan oleh pemerintah. Nah, jadi bahwa kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang dimana untuk kelanjutan dari kurikulum sebelumnya, ya, dan sebagai pelaksanaan dari filosofi merdeka belajar. Bagaimana caranya, esensinya itu akan menuju kepada arah merdeka belajar. Berikut ini adalah di antara keunggulan dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, keunggulannya adalah lebih sederhana. Kurikulum baru ini disebut sebagai kurikulum yang lebih sederhana. Kenapa? Karena bahwa untuk materinya, bahwa di sekolah satuan pendidikan maupun di kelas serta guru serta pendidik tidak dituntut harus betul-betul menyelesaikan dari seluruh kurikulum yang ada. Pasalnya dalam kurikulum ini lebih fokus pada materi yang esensial saja. Jadi lebih fokus kepada materi esensial. Diharapkan dengan materi yang lebih sederhana dan mendasar, para siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Nah, ini diharapkan dengan adanya kurikulum merdeka ini, siswa itu akan mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Tidak lagi kembali kepada pembelajaran yang konvensional atau monoton sehingga akan membosankan pada siswa. Yang kedua, keunggulannya adalah menjadi merdeka. Kenapa? Kurikulum ini juga diharapkan akan memberikan kemerdekaan dalam pembelajaran. Semua itu akan dirasakan baik oleh siswa, guru, dan juga sekolah. Nah, dengan kehadiran kurikulum merdeka ini diharapkan bahwa akan memberikan dampak kemerdekaan kepada siswa, guru, dan sekolah itu sendiri. Misalnya bagi para peserta didik, kemerdekaan belajar dapat digambarkan ketika tidak ada lagi penjurusan di tingkat SMA. Yang berikutnya, jadi peserta didik dapat belajar sesuai dengan minat dan bakat serta sesuai dengan aspirasinya. Nah, ini salah satu dari keunggulannya adalah bahwa tidak ada lagi peminatan di jurusan tingkat SMA. Karena bahwa peserta didik itu diharapkan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian bagi guru dapat mengajar para peserta didiknya sesuai dengan tahapan serta capaian dalam perkembangan siswa. Nah, dengan menggunakan kurikulum merdeka ini diharapkan guru dapat mengajar kepada peserta didik dengan tahapan dan capaian serta perkembangan siswanya. Tidak lagi dikejar-kejar dengan ketuntasan materi yang ada di kurikulum. Sementara itu bagi para sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum yang sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi, bahwa sekolah itu tidak berpatok pada kurikulum merdeka itu, tapi dapat punya kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum sesuai dengan karakteristik siswa. Sehingga siswa benar-benar dapat antusias di dalam menerima pembelajaran sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, keunggulannya adalah relevan dan interaktif. Nantinya para siswa akan melakukan pembelajaran melalui kegiatan berbasis proyek. Sehingga dengan kegiatan ini diharapkan pembelajaran akan lebih interaktif. Nah, ini adalah salah satu keunggulan pembelajaran dari kurikulum merdeka, yaitu bahwa pembelajarannya itu berbasis proyek, dan ini saat ini untuk kelas-kelas rendah seperti tingkat SD dan SLTP belum terlalu memahami tentang bagaimana kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian melalui kegiatan itu pula bahwa siswa akan mampu mengeksplorasi isu-isu aktual yang dapat mendukung pengembangan karakter serta kompetensi siswa. Nah, ini diharapkan bahwa peserta didik itu akan mampu mengeksplorasi tentang isu-isu aktual yang
yang terjadi pada saat itu, yang kemudian dapat mendukung pengembangan karakter mereka masing-masing. Untuk mewujudkan kurikulum yang baru ini, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud akan memberikan dukungan untuk guru, sekolah, dan dinas pendidikan di daerah berupa perangkat ajar, buku, serta pendukung lainnya. Selain itu juga akan pelatihan-pelatihan yang disediakan. Nah, ini diharapkan dengan wujudnya kurikulum baru ini, pemerintah terutama Kemendikbud akan memberikan dukungan kepada guru maupun sekolah serta dinas pendidikan untuk berupaya bagaimana caranya bahwa perangkat ajar, buku, serta pendukung lainnya itu dapat tercukupi. Perlu diketahui juga bahwa setiap sekolah tidak wajib menerapkan kurikulum merdeka yang baru saja diluncurkan. Jadi bahwa kurikulum merdeka ini bersifat tidak paksaan. Jadi siapa yang sekolah mana yang sudah siap silakan untuk dapat melaksanakannya, dan jika belum siap maka tidak dipaksakan harus siap. Yang berikutnya bahwa tiap sekolah punya wewenang untuk tetap menerapkan kurikulum 2013 secara penuh atau tetap menerapkan kurikulum darurat yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013. Jadi bahwa di masa pandemik ini, sekolah masih boleh menggunakan kurikulum 2013 atau menggunakan kurikulum darurat ya, yang sudah lebih ringkas, lebih simpel daripada kurikulum 2013. Nah, itulah sahabatku video kali ini tentang keunggulan kurikulum merdeka yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.